Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya dengan Afra akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru, Reformasi hingga sekarang, serta menguasai konsep-konsep. Yang terhormat kepada Ibu Leila Sari, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk kepribadian manusia sepanjang hayat. Tidak terbatas pada ruang sekolah saja, melainkan juga rumah dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam memiliki peran strategis seiring dengan sejarah perjuangan bangsa, mengingat yang dimana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Nah, di era pasca modern baru dan revolusi industri 4.0, pesantren menghadapi tantangan besar, mempertahankan nilai-nilai Islam sambil beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sosial. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali peran pendidikan Islam, khususnya untuk pesantren, dalam merespon perubahan zaman secara dinamis dan relevan. Ya, jadi pembahasan pertama kita adalah tentang sejarah pendidikan Islam di era reformasi. Ya, dalam sejarah pendidikan Islam di era reformasi ini dimulai dari jatuhnya Orde Baru, yaitu pada tahun 1998. Kemudian dilakukanlah perubahan kebijakan pendidikan dan peran penting dalam madrasah dan pesantren. Lalu yang keempat ada pengaruh sistem politik yang dimana dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan mulailah masuknya nilai-nilai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia HAM. Dan yang terakhir adanya evolusi fungsi pesantren dan madrasah. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat suatu kebijakan bagi pendidikan Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, mewujudkan perbaikan dan mengevaluasi kualitas pada manajemen pendidikan yang bermula dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Yang kedua, membangun hubungan antara pendidikan Islam dengan masyarakat, bertujuan untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi secara maksimal yang didukung dengan mentalitas keagamaan dan sosial yang kuat. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan individu yang religius dengan tujuan menciptakan generasi penerus bangsa dan masyarakat yang memiliki nilai keagamaan yang. Selanjutnya adalah pendidikan Islam di era reformasi. Reformasi membuka ruang ekspresi masyarakat secara bebas. Fokus awal pemerintah lebih kepada sektor ekonomi atau krisis moneter. Nah, perhatian pada pendidikan Islam di sini meningkat di eranya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, surat keputusan bersama antara Menteri Kependidikan Nasional dengan Menteri Keagamaan pada tahun 2000 yaitu menyatakan pondok pesantren Salafi masuk program wajib belajar 9 tahun. Pesantren diberi peluang mengintegrasikan kurikulum umum seperti bahasa Indonesia, matematika, dan sains. Nah, ada beberapa respon pesantren yang beragam. Ada sebagian yang menerima, ada juga pula sebagian pesantren yang tetap mempertahankan nilai tradisionalnya. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan sistem pendidikan nasional. Yang pertama melalui jalur, ada formal, non formal, dan informal. Dan yang kedua ada jenis. Ada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, vokasi, profesi, dan keagamaan. Selanjutnya adalah pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. Era 4.0 yaitu tanpa batas waktu dan ruang.
Dominasinya kepada teknologi dan AI. Generasi milenialnya yaitu digital native dan berpikir cepat serta adaptif. Perubahan pola komunikasinya yaitu dari para kiai atau guru menjadi media digital. Tantangan pada masa ini untuk pendidikan Islam adalah globalisasi, modernisasi, dan disrupsi nilai. Nah, di zaman ini pun pendidikan Islam harus menanamkan akhlak dan nilai syariat serta berorientasi pada karakter, bukan hanya informasi saja. Pendidikan Islam sebagai bagian dari double track system, yaitu menyatukan dengan perkembangan zaman dan menjawab perubahan sosial yang dinamis. Peran pendidikan Islam dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama itu adalah pesantren berperan ganda sebagai institusi pendidikan agama dan sosial masyarakat. Nah, dalam perannya ini pesantren telah menjalankan tanggung jawab dan perannya. Yang kedua, pesantren berfungsi sebagai penjaga dan pemelihara nilai agama. Nah, dalam perannya pesantren dapat mengedukasi serta menyebarkan ajaran-ajaran agamanya yang dianggap positif ini. Yang ketiga, pesantren sebagai lembaga pendidikan. Penting bagi pesantren untuk selalu mengikuti perkembangan terkini. Berkembangnya pondok pesantren harus berani dalam melakukan reformasi atau perubahan. Ya, jadi reformasi pada tahun 1998 membuka ruang bagi pendidikan Islam untuk berinovasi melalui desentralisasi. Pesantren dan madrasah dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, karakter, dan keterampilan dalam kurikulum pendidikan Islam. Agar tetap relevan, pendidikan Islam perlu memperkuat kapasitas pendidiknya, memperbaharui kurikulumnya, dan menjalankan kolaborasi. Peningkatan kualitas hanya dapat dicapai melalui inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Berikut adalah peta di tahun dan di masa itu. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bishawab.